Kalau memang sifatnya viral infection dok, itu bisa sembuh sendiri dok ya? Ya, Lalu kalau dari HFMD dok, mungkin nggak dok gejalanya bertambah berat atau anaknya sampai dirawat di rumah sakit? ya. Nah ini hampir memang salah satu sifat penyakit virus itu namanya self-limiting disease. Baik. Artinya dia bisa sembuh sendiri karena daya tahan tubuh kita. Baik. Ya. Bahkan beberapa mengatakan mungkin tidak perlu antivirus dan sebagainya. Akan tetapi Dokter Yusufa, kalau misalnya kita sampai terkena infeksi virus tersebut, artinya ada yang tidak beres dengan daya tahan tubuh kita. Mungkin daya tahan tubuh kita kurang bagus, ya, sehingga antibodinya tidak bisa mengenali virus tersebut, sehingga virus bisa masuk. Tubuh kita ini sangat luar biasa, Dokter Yusufa. Baik dok. Kita punya banyak tentara, ada antibodi, ada sel, Baik, ya, tentaranya baik, itu banyak sekali. Sama juga seperti cacar, ya. Cacar juga sama. Dia bisa masuk ke dalam tubuh karena salah satunya karena mungkin tubuh tidak punya antibodi, ya. Nah, mungkin di sini siapa yang belum vaksin ya, vaksin cacar ya. Kita bisa Siap. mengenalkan antibodi kita, tidak usah kena sakit dulu, lewat vaksin dulu. Jadi vaksin itu biasanya tujuannya adalah untuk mengenalkan, memaparkan, tapi kita tidak perlu sakit dulu. Jaga-jaga kalau ternyata virus masuk ke dalam tubuh kita, sudah ada tentara, kita nggak sampai sakit gitu. Baik. Kalaupun sakit, gejalanya akan lebih ringan. Baik. Ya, seperti itu. Kalau untuk ini dok, kalau untuk kondisi HFMD dok, itu ada nggak dok kasus yang anaknya dirawat, harus dirawat atau sampai lemes begitu ada? Ya, kalau untuk FMD sendiri, ya walaupun kita sebut self-limiting disease ya udahlah biar sembuh-sembuh sendiri, ya nggak seperti itu juga ya. Karena kenapa? Ketika kita kena sakit gitu ya, daya tahan tubuh kita menurun ya, kita perlu jaga jangan sampai kena komplikasi. Oh baik. Kita bisa menunggu antibodi kita supaya bisa bagus. Kita perlu terapi yang namanya terapi suportif ya. Artinya kita perlu terapi-terapi untuk memulihkan antibodi kita, untuk memulihkan daya tahan tubuh kita. Ya, dengan apa? Salah satunya kita beri cairan yang cukup. Kalau misalnya ada demam, kita kasih paracetamol ya. Penurun panas dok ya. Penurun panas ya. Tentunya kita harus cegah komplikasi yang terjadi. Nah, untuk AFMD sendiri memang jarang ya komplikasinya. Jarang. Tapi yang paling sering terjadi adalah anoreksia. Anoreksia itu artinya dia nggak mau makan. Anak-anak ya biasanya nggak mau makan, nggak mau minum ya. Mungkin karena banyak lesi ya, seperti sariawan di mulutnya sampai dengan tenggorokan banyak. Dia nggak mau makan, nggak mau minum ya, dan bisa jatuh ke kondisi dehidrasi ya. Justru yang membahayakan adalah dehidrasinya. Oh baik. Ya, karena kalau anak kan luas permukaan tubuhnya nggak kayak dewasa ya. Begitu mendapatkan cairan yang cukup aja dalam sekitar 6-8 jam nggak ada cairan, itu pasti akan berbeda dengan dewasa yang lebih tahan ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita terkena komplikasi dari HFMD ini, salah satunya dehidrasi. Komplikasi yang paling berat itu terjadi peradangan oleh karena virus ini di sistem saraf. Kita bisa menyebutnya encephalitis, neuritis ya. Jadi HFMD bisa membuat itu adalah komplikasi yang terberat, Dokter Yusufa, walaupun kita jarang menemukannya. Biasanya itu terjadi pada anak-anak yang daya tahan tubuhnya kurang bagus, misalnya pada anak-anak dengan status nutrisi yang tidak baik ya, seperti gizi buruk ya, maupun gizi kurang misalnya, anaknya susah makan dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah daya tahan tubuhnya kurang bagus, sehingga virusnya bisa istilahnya menginvasi ya, menyerang tubuh kita lebih berat lagi ya, dok, bisa sampai dengan masuk sel saraf sehingga terjadi encephalitis tadi, bisa kejang, kemudian bisa juga terjadi neuritis ya namanya, peradangan di saraf. Anaknya seperti kayak anak sakit polio ya, bisa lumpuh ya. Baik. Agak-agak mengerikan gitu ya sebenarnya. Iya, tapi walaupun jarang, tapi bukan berarti kita meremehkan ya. Karena sekali lagi penyakit virus ini lebih complicated ya kalau misalnya untuk pencegahan dan pengobatannya ya, kita lakukan terapi suportif ya, kemudian ya, kita pastikan intake-nya cukup ya, jangan sampai komplikasinya terjadi, kita jaga nutrisinya tetap baik ya,
itu salah satu cara untuk mencegah dan untuk mengobati HFMD ini ya, Baik. agar jangan sampai kena komplikasi ya, seperti itu dokter Yusufa. Baik dok, berarti memang bisa dok ya, lebih buruk bisa lagi. Kalau misalnya dok, ini kan tadi dokter menjelaskan tuh, ini kenanya pada anak kecil. Tapi kalau pada seusia kita ini dok, yang sudah tua-tua begini, ini bisa nggak dok ya kira-kira dok ya? Iya. Kan kadang kan Iya. yang nggak hanya orang Iya. bayinya dong dok, kan kita juga berpikir loh, nanti kamu kan flu Singapura dulu, berarti kan aku nanti bisa kena itu gimana? Iya. Lagi? Ya, mungkin kalimat yang pertama dulu ya dokter Yusufa, Iya, kita Dok. belum tua. Oh belum tua. Oh ya masih muda dok. Iya, ya? kita masih muda. Ya. Sekarang Oke, kan baik, usia, Dok. Maaf, Dok, maaf ya, usia Dok. tua itu sekarang lanjut usia kan sudah disebut lanjut usia kan bertambah ya. Oh, Kalau iya, dulu iya, 65 ya, sekarang 75 tahun ya. Di Indonesia Agak sedikit menua. Ya. Ya gitu ya. Kurang tepat juga. menua itu pasti Oh, gitu baik. ya. Baik, Berjiwa Dok, muda siap. itu harus Setiap setuju dok. Ya, Baik. jadi kenapa kok paling sering pada anak-anak? Sekali lagi memang daya tahan tubuh anak sama dewasa kan pasti Berbeda. berbeda. Apakah bisa kena anak dewasa? Bisa gitu ya, tapi manifestasi klinis atau bentuknya yang berbeda. Kalau pada anak bisa lebih berat, tapi kalau pada dewasa biasanya akan lebih ringan. Ya, Oh, jadi komplikasi pun jarang pada Baik, dewasa. Ya. Mungkin seperti itu betul. Baik dok. Berarti memang kalau kondisi seperti itu orang dewasa nggak usah khawatir. Dok. Ya, Iya. mungkin bisa. Ya. Kalau ini dok, berarti kalau hal seperti ini, kalau untuk ibu-ibu dan orang tua di rumah dok, kalau untuk nanti misalnya untuk gejala awal diberikan obat-obat penurun panas, diberi vitamin di rumah dulu, boleh dok ya? Atau perlu salep nggak dok ya? Untuk yang apa namanya, kan bintik-bintik itu perlu salep juga nggak dok kira-kira? Ya, jadi yang pertama balik lagi ya Baik dok. ke pencegahan komplikasi, karena yang bikin kondisi tambah jelek itu komplikasinya. Karena itu kalau memang sudah mulai anoreksia, banyak sariawan di mulutnya, kita harus berpikir bagaimana caranya supaya tidak dehidrasi. Oh setuju. Biasanya anaknya nggak mau makan, dia nggak mau minum ya. Kalaupun minum biasanya dikasih air putih. Ya janganlah kita berikan minum-minuman yang bernutrisi, salah satunya susu. Kalau memang makan nggak mau, kasihlah susu. Selain kita cegah dehidrasi, di situ ada protein, ada lemak, ada kalori ya. Paling tidak masih punya energi daripada diberikan air putih ya. Jadi nomor satu kita cegah dulu, jangan sampai dehidrasi kalau memang sudah tidak mau minum. Kalau ada demam kita bisa berikan paracetamol. Sedangkan untuk obat-obatan yang lain justru kita harus berkonsultasi lagi dengan dokter apakah memang diperlukan atau tidak. Akan tetapi sekali lagi yang kita bisa lakukan di rumah adalah dengan mencegah komplikasi tadi. Karena sekali lagi komplikasi bisa lebih berat, terutama dehidrasi jika kita terlambat penanganannya. Karena itu kita perlu terus support ya, kemudian kita terus menawarkan anak untuk minum ya, makan, kemudian memberikan paracetamol misalnya. Baik. Agar kondisi yang menyebabkan dehidrasi ini bisa kita cegah. Ya, Baik gitu. dok. Kalau melihat dari kalau kita kena infeksi kan dok, virus kan ada antibodi dok. Nah kalau kita membentuk di awal, contohnya adalah begini dok. Kalau HIV/MD ini kita cegah dengan vaksin, apa ada vaksin dok untuk HIV/MD? Nah, memang untuk vaksin dari HIV/MD ini masih belum ya. Oh masih belum ada. Masih belum ada, jadi ya kita tunggu saja. Mungkin next ke depan akan ada, tapi kita masih belum tahu apakah vaksin untuk HIV/MD ini sudah ada gitu. Kalau misalnya anak ini kena di umur 1 tahun dok, bisa nggak kena lagi dok umur 5 tahun atau umur 4 tahun gitu? Ya, ya ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Kalau udah kena harusnya punya antibody nih. Iya, Ya, betul, kalau dok, udah betul. kena udah ada antibody harusnya kebal dong gitu ya. Iya. Sekali lagi antibody itu kan tentara ya, boleh kenal ya, boleh kenal ya. Akan tetapi sekali lagi kuat nggak gitu tentaranya? Ya, Oh. kuat nggak tentaranya? Kemudian kualitasnya secara kuantitas dan kualitas cukup nggak untuk bisa melawan? Walaupun sudah kenal, sudah tahu, ibaratnya kita mau tembak virusnya ya, kita mau bunuh virusnya, tapi kok Amunisinya kurang. amunisinya nggak ada. Iya. Nah, amunisinya dari mana? Jadi kita bisa terkena lagi kalau pada anak ya status nutrisinya nggak bagus ya, sehingga menyebabkan kualitas dari antibodi ini tidak bagus secara kualitas dan kuantitas ya.
Baik, sedangkan baik. virus yang masuk lebih Banyak, banyak, lebih banyak. ya pasti tetap kalah gitu ya. Jadi tetap walaupun sudah pernah kena ya, kita tetap harus bisa menjaga status nutrisi anak-anak kita harus tetap bisa bagus ya. Baik. Pastikan status nutrisinya baik ya. Kalau ada gangguan makan segera berkonsultasi ya. Kemudian kita harus selalu check up apakah nutrisinya anak kita bagus. Kita sudah ada aplikasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu aplikasi Primaku. Itu adalah aplikasi resmi, kita bisa memasukkan berat badan, panjang badan, lingkar kepala ya. Saya rasa kalau untuk mengukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala kan mudah ya, kita bisa lakukan di rumah. Atau misalnya ketika datang kontrol untuk vaksin, kita bisa masukkan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Dari situ kita bisa tahu trennya bagaimana ya, apakah berat badannya naik, apakah berat badannya cukup, apakah berat badannya kurang ya. Kalau memang terjadi masalah, misalnya kok berat badannya belum naik ya, kok tinggi badannya nggak seperti teman-teman yang lain ya, normal nggak ya, di situ biasanya sudah langsung tertulis tuh ya. Tertulis, oh ini gizi kurang, ini anaknya pendek dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter anak yang ada di kota masing-masing ya, atau kalau di Malang berarti di Melati ya. Oh iya, baik, dengan Dokter Irfan pasti kan. Ya. Oh iya. Baik dok, memang penjelasan HFMD ini memang sepertinya ringan, tapi kan namanya virus dok ya, pasti kan bahasanya meluas. Terima kasih dok, pembahasannya yang tadi itu benar-benar detail. Dokter ada pesan atau pencegahan apa yang orang tua harus lakukan agar anaknya tidak terkena HFMD? Iya, jadi balik lagi higienisitas ya, karena penularannya lewat fekal oral, artinya lewat feses, BAB yang di dalamnya mungkin ada virusnya pada anak yang tertular ya. Kemudian yang namanya anak kecil kan kadang suka dibawa pegang-pegang ya, kemudian ada yang namanya fase oral, dia ambil apa, nggak mungkin cuci tangan ya, pasti bisa menular kemana-mana. Kemudian bapak ibunya gendong, sehingga menyebabkan penularannya itu cepat gitu. Baik. Berarti cara pencegahnya bagaimana ya, kita jaga higienisitas dengan baik. Jangan lupa selalu cuci tangan, ada 5 momen cuci tangan ya. Jadi setelah dari jamban ya, kita selalu cuci tangan ya, ada yang namanya PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, itu yang kita terapkan untuk mencegah supaya HFMD ini tidak semakin meluas begitu ya dokter Yusuf. Selain itu juga kita perlu jaga nutrisi anak-anak kita tentunya ya. Iya baik dok. Kalau misalnya ibu-ibu yang memberikan vitamin-vitamin dari awal, misalnya 1 kali sehari, multivitamin atau antioksidan, itu juga boleh dok? Ya tentunya boleh ya. Jadi sekali lagi multivitamin atau suplementasi itu boleh diberikan pada anak-anak ya. Karena kalau sifatnya suplementasi itu artinya menambah yang kurang dari mungkin yang makannya kurang lengkap, mungkin anak-anak ada masalah makan dan sebagainya, itu boleh diberikan. Tapi apakah dengan itu saja bisa mencegah HFMD? Ya jawabannya akan lebih complicated ya. Untuk mencegah HFMD ya tidak hanya menjaga daya tahan tubuh kita, memberi suplementasi, menjaga nutrisi, memberi makan dengan baik, akan tetapi juga harus menjaga higienisitas. Baik. Ya, supaya tidak semakin menular kemana-mana tentunya dokter Yusuf. Baik dok. Sudah dok, alhamdulillah, terima kasih. Jadi pembahasan tadi dok memang sudah sangat lengkap dok. Tapi kita harus ketahui bahwa dari sekian banyak ini namanya virus dok ya, itu yang penting adalah daya tahan tubuhnya, betul dok ya. Jadi memang sobat melati semua, dari penjelasan Dr. Irfan tadi, HFMD ini sendiri atau flu Singapura memang penyebabnya adalah karena virus, yaitu Coxsackie virus yang memang sifatnya self-limiting disease dok ya. Dan kemudian memang gejala yang paling sering itu adalah munculnya bintik-bintik yang ada di mulut dok, betul, di tangan, di kaki, dan terkadang juga ada di pantat, disertai adanya panas badan. Kemudian yang paling penting dari HFMD, ibu-ibu semua, orang tua semua di rumah jangan khawatir, pastikan anak-anak menjaga kesehatan dan kebersihan dokter ya. Kemudian juga jangan lupa untuk memberikan suplementasi vitamin dan mineral
terutama untuk mencukupi membentuk imun yang kuat, gitu dok. Dokter ada pesan lagi mungkin dok untuk ibu-ibu dan orang tua di rumah untuk HFMD dan lain sebagainya? Ya prinsipnya sama ya, Sama jaga ya, dok, ya. higienisitas, Baik. jaga nutrisi tetap baik ya. Dan tentunya tidak hanya HFMD aja yang perlu kita jaga ya, Baik, termasuk penyakit-penyakit yang bisa virus yang bisa kita cegah, terutama dengan vaksin ya, lengkapi vaksinasi. Sekali lagi lengkapi vaksinasi. Kenapa? Karena anak yang sering sakit itu pasti akan terjadi gangguan nutrisi. Begitu terjadi gangguan nutrisi pasti akan terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi memang jaga nutrisi, jaga daya tahan tubuh ya, dan jaga higienisitas ya. Baik dok. Ya, terima kasih Dr. Irfan penjelasannya. Jadi sobat melati semua, bagi sobat melati yang mau berkonsultasi ke Dr. Irfan dan mendapat penjelasan yang sangat lengkap, sobat melati semua bisa datang ke Melati Children's Hospital setiap hari dan Melati Husada setiap hari. Beliau selalu siap sedia memberikan edukasi, kemudian penanganan yang tepat untuk anak-anak ibu di rumah. Saya Dr. Yusuf Ibnu Setiawan bersama Saya Dr. Irfan Agus Salim, spesialis anak. kami undur diri. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa semua. Salam sehat ya.